Ya, selamat datang di pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu definisi teks eksposisi dan juga analisis struktur teksnya. Nah, kali ini kita akan membahasnya lebih dalam lagi terkait dengan teks eksposisi. Pada salindia yang ini kita membahas tentang ragam teks. Jadi sebetulnya teks itu banyak sekali macamnya. Biasanya disingkat dengan DEPAN atau biasa disebut dengan depan. Ini adalah singkatan dari ragam teks, di mana D adalah deskripsi, E adalah eksposisi, P adalah persuasi, A adalah argumentasi, dan N adalah narasi. Ini semua adalah ragam teks, tetapi yang akan kita pelajari lebih lanjut adalah teks eksposisi. Teks eksposisi berdasarkan penjelasan pada video sebelumnya adalah teks yang berisi tentang ragam informasi yang disertai dengan penjelasan-penjelasan yang sangat detail. Nah, berikutnya adalah pengertian dan struktur teks eksposisi. Kita ulang sekali lagi supaya kalian semua yang ada di rumah paham tentang pengertian atau definisi teks eksposisi. Definisi atau pengertian teks eksposisi itu adalah teks yang bertujuan memaparkan informasi kepada pembaca atau pendengar. Nah, teks eksposisi ini sendiri terbagi menjadi 3 strukturnya, yaitu pernyataan pendapat atau biasa disebut sebagai tesis. Lalu yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau pendapat seseorang. Nah, di dalam pernyataan pendapat ini letaknya ada di bagian awal teks eksposisi itu sendiri. Artinya paragraf pertama dia pasti adalah pernyataan pendapat. Nah, selanjutnya di bagian tengah-tengah teks eksposisi itu seluruhnya berisi argumentasi. Argumentasi ini adalah alasan yang digunakan penulis untuk mendukung pendapat yang disampaikan pada tesis. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang atau biasa disebut juga dengan pendapat. Di bagian penegasan ulang ini strukturnya ada di bagian bawah atau paragraf terakhir di teks eksposisi itu sendiri. Bagian akhir teks yang berisi pernyataan ulang yang telah disampaikan atau pernyataan penegas. Artinya apa yang sudah disampaikan di dalam tesis dan argumentasi ditegaskan sekali lagi oleh si penulis di dalam teks eksposisi di bagian terakhir, supaya untuk meyakinkan pembaca tentang informasi yang disampaikan. Nah, kita selain mengenal struktur teks eksposisi, kita juga harus tahu kaidah kebahasan apa saja yang terkandung di dalam teks eksposisi. Sebetulnya kaidahnya itu atau kaidah kebahasaannya ada setidaknya 5 yang harus kita ketahui. Teks eksposisi ini sangat khas sekali karena di dalam teks eksposisi selalu menggunakan partisipan secara umum. Artinya pembaca teks eksposisi adalah kalangan umum. Siapa saja yang ada di sekitar kita boleh membaca teks eksposisi. Lalu yang kedua, teks eksposisi itu menggunakan keadaan atau keterangan sebagai penekanan kalimat. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung sebab akibat yang ditandai dengan adanya kata karena, sebab, maka, oleh karena itu, dan sejenisnya. Lalu selain konjungsi sebab akibat, teks eksposisi juga menggunakan konjungsi bahwa. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari teks eksposisi. Dan yang terakhir, menggunakan kata benda. Ada juga kata bukan benda yang dibendakan atau yang biasa disebut dengan nominalisasi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada salindia ini. Nah, ini adalah contoh di mana ada nomina dan nominalisasi. Nomina dan nominalisasi ini adalah salah satu ciri khas kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks eksposisi. Nomina adalah kata benda asli, meski dia tidak diberikan imbuhan apapun dan dia bersifat kata benda sejak menjadi kata dasar. Contohnya seperti
buku, mobil, meja, kursi. Semuanya adalah kata benda, tidak diberikan imbuhan awalan atau imbuhan akhiran sama sekali. Bandingkan dengan nominalisasi. Nominalisasi adalah kata bukan benda yang dibendakan. Contohnya adalah kata makan. Pada dasarnya dia adalah kata kerja, diberikan imbuhan akhiran an menjadi makanan, dia menjadi kata benda. Begitu juga dengan minuman, kesedihan, dan kecantikan. Nah, ini contoh dari teks eksposisi selalu berisi kata benda di dalamnya. Ya, selanjutnya silakan dibaca pada salindia ini. Nah, berikut ini adalah pola pengembangan paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi terdiri atas beberapa pola pengembangan. Yang pertama, pola pengembangan definisi. Pola pengembangan definisi ini biasanya mendefinisikan suatu benda atau tempat. Nah, seperti contoh pada salindia berikut ini. Lalu yang kedua adalah pola pengembangan klasifikasi. Pola pengembangan klasifikasi di dalam teks atau paragraf eksposisi ini adalah jenis eksposisi yang menggolongkan hal menjadi banyak hal, dari hal umum menjadi hal yang khusus. Jadi ada beberapa penggolongan seperti pada contoh yang ada di dalam salindia ini. Lalu berikutnya adalah pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses ini adalah proses sesuatu menjadi sesuatu atau langkah-langkah melakukan sesuatu menjadi sesuatu berikutnya dan sejenisnya. Lalu yang keempat adalah pola pengembangan ilustrasi. Pola pengembangan ilustrasi ini adalah pola pengembangan yang menggambarkan suatu hal. Jadi diilustrasikan semacam A seperti seolah-olah B. Nah, seperti itu. Jadi mengilustrasikan sesuatu. Dan yang terakhir adalah perbandingan. Jadi di paragraf eksposisi perbandingan ini membandingkan sesuatu dengan sesuatu tentunya. Nah, berikut ini adalah tips membuat teks eksposisi. Yang pertama, kalau kalian nanti membuat teks eksposisi, tentunya kita harus menentukan tema atau topik yang akan dibahas atau ditulis. Lalu yang kedua, jika tema atau topik yang ingin ditulis sudah ditentukan, maka tentukan fokus pembahasan dari topik atau tema yang telah dipilih. Jadi topik itu masih umum. Semisal kalian akan membahas tentang contoh kucing untuk peliharaan. Nah, seperti itu. Tetapi kucing untuk peliharaan tentunya banyak contohnya dan harus dipilih yang paling spesifik, kucing apa, apakah Persia atau Anggora dan sebagainya. Lalu jika sudah menentukan fokus pembahasannya yaitu kucing Persia misalnya seperti itu, lanjut ke membuat kerangka. Fungsi dari kerangka ini supaya kita bisa menyusun teks lebih rinci dan jika ada kesalahan masih bisa dibetulkan. Lalu jika kerangka sudah dirasa cukup, kalian bisa mengubah kerangka itu menjadi tulisan yang lengkap dan lebih baik ya. Jika ada kesalahan masih bisa dibetulkan. Lalu jika tulisan dari kerangka sudah jadi, kamu atau kalian bisa mengkoreksi hasil tulisan itu sehingga tulisan atau teks eksposisi yang dihasilkan dirasa sudah cukup baik. Nah, seperti itulah tips dari membuat teks eksposisi. Semoga kalian bisa membuat teks eksposisi dengan baik dan bisa dibaca atau bermanfaat bagi orang lain. Nah, selain itu, teks eksposisi juga ada hal yang menarik lainnya di dalamnya, yaitu berisi fakta dan opini. Teks eksposisi karena berisi beragam informasi, maka harus didukung oleh argumentasi. Kalau argumentasi harus didukung juga dengan fakta, karena argumentasi tidak sama dengan opini
dan juga tidak sama dengan pendapat. Nah, oleh karena itu, argumentasi tadi harus dikuatkan dengan fakta. Apakah tidak boleh memberikan opini di dalam teks eksposisi? Jawabannya boleh, namun tetap diberikan penguatan dalam bentuk fakta yang jelas di dalamnya. Misal, kucing Persia itu bagus atau lebih mudah dipelihara daripada kucing Anggora. Kalian bisa menyebutkan apa buktinya jika kucing Persia lebih mudah dipelihara daripada kucing Anggora. Nah, itu adalah cara memberikan argumentasi yang baik. Jadi harus dilandasi dengan fakta. Nah, pada Salindia ini kalian bisa lihat apa perbedaan fakta dan opini tentunya. Oke, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Jika kalian merasa tidak paham dengan penjelasan hari ini, kalian bisa tanya di dalam kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih. Tetap sehat selalu dan sampai jumpa.